Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deci Putra Pratama, NPM 2478257. Kali ini saya ingin membuat video hands-on pada modul pada modul lab session 6. Di sini ada beberapa suruhan, ada di dalam beritanya, yaitu yang pertama ada penjelasan dan contoh serta hands-on mengenai OOP dan inherence. Yang kedua ini contoh hands-on mengenai exception handling, terus definisi tugasnya, definisi tugas dari 1 dan 2 ini, dan penjelasan presentasi running program. Mungkin kalau yang nomor 4 ini kita sambil ngelakuin aja kali ya, yang sekalian kayak misalnya kita ngelakuin yang modul yang pertama terus langsung penjelasan implementasi dan hasil runningnya, dan yang kedua ini juga nanti kita akan bikin langsung implementasi dan hasil running programnya. Dan kalau bagian deskripsi tugas ini sih kayaknya udah dijelasin ya, kayak misal deskripsi tugasnya kita disuruh menjelaskan dan contoh serta hands-on mengenai OOP dan inherence, dan yang kedua penjelasan dan contoh serta hands-on mengenai exception handling. Oke, kita langsung aja masuk list pertama ini, penjelasan dan contoh serta hands-on mengenai OOP dan inherence. Jadi OOP itu sebentar, kita bikin baru dulu. Jadi OOP itu kepanjangannya dari Object Oriented Programming. Jadi apa maksudnya? Jadi artinya itu gaya program yang berfokus pada objek, dan objeknya tersendiri itu terdiri dari isinya itu ada atribut dan method. Dan kalau inherence itu kita bikin sebuah kelas baru ya. Jadi kita bikin kelas baru. Oh ya, kalau misalnya kalau interest itu kita membuat kalau interest itu kita bikin subclass atau kelas baru. Jadi di interest ini, di subclassnya ini, kita tuh nanti akan mewarisi properti atau atribut dan method dari superclass atau kelas utamanya gitu. Atau juga kelas yang kita bikin di awal. Contohnya di sini saya mau bikin sebuah kelas hero. Jadi nanti saya mau bikin hero-nya itu, misalnya kita bikin dulu aja. Oh iya, kita save dulu aja. Sini ada file test. Namanya hero aja biar cepat. Nanti di ini terus kita pilih. Oke, view-nya kita cek, udah hitam belum? Oke, sudah. Oke, jadi kali ini kita langsung. Saya di sini mau bikin kelasnya itu kelas hero. Jadi kelasnya nanti ini isinya itu ada di kelas hero ini nanti itu Nah, di kelas hero-nya ini kita masukin konstruktornya, yaitu def init. Nah, itu tuh fungsi init ini nih untuk mendefinisikan objek dari kelas. Sini kita bikin, kita mau bikin atributnya. Bikin self itu objek itu sendiri, terus sama nama hero-nya. Sebentar. Terus ini ada apa lagi ya? Darah healthy gitu, darah dari darah dari hero-nya, terus sama serangannya. Oke. Nah, baru kita panggil kembali dari
atribut yang di atas itu, nama, darah, dan serangan menggunakan objek dengan atribut self, karena self itu untuk objek itu sendiri. Jadi nanti kita bikin kayak misal self titik nama, nah seperti ini untuk buat nama hero-nya. Seperti nama, terus posisi terus self titik darah, ini sama dengan darah. Nah ini baru serangan. Setelah kita udah bikin konstruktornya, terus baru kita bikin saya mau bikin fungsi atau metode infonya. Jadi fungsi infonya ini nanti itu saya mau isinya pakai atribut self. Nah saya itu nanti mau sini saya mau isinya itu nanti ada nama hero-nya sama darahnya sama serangannya berapa. Kita print, kita bikinnya misal darah nama hero-nya. Terus baru kita panggil atribut dari namanya yang sudah kita bikin di atas tadi, self nama. Terus baru bawahnya kita bikin ini kurang f-string. Nah f-string kita ini mau darahnya berapa. Coba kita masukin atributnya self darah. Lagi f-string serangan. Serangan. Nah, terus saya mau bikin biasanya kan kalau hero ini saya mau bikinnya hero ini, saya lupa, hero Mobile Legend. Jadi saya mau bikinnya hero Mobile Legend. Nah biasanya di hero Mobile Legend tuh pasti ada basic attack, malah, karena semua hero Mobile Legend tuh pasti basic attack, nggak ada yang basic attack. Jadi basic attack itu apa? Basic attack itu lebih kayak mukul biasa. Karena kalau nggak mukul ya dia nggak bakal ngurang darahnya. Jadi kita namainnya basic attack. Parameter
ya parameter atau atributnya. Sini kita kasih service sendiri. Nah, sebentar. Oke, di sini kita di basic attack ini kita bikin print, lalu f string, baru ketik di atas. Terus tulisannya kita panggil atribut, kita panggil atribut self nama. Jadi kita panggil siapa namanya yang nyerang, siapa namanya yang basic attack. Oke, self nama menyerang dengan basic attack sebesar berapa gitu. Terus baru kita panggil fungsi atribut dari serangannya, self serangan. Kita cek benar nggak tulisannya, menyerang dengan basic attack sebesar serangan ya. Nah, berarti damage-nya. Jadi ntar namanya misal siapa gitu. Terus menyerang dengan, jadi namanya itu nanti menyerang dengan basic attack sebesar, nah ini nominal berapa gitu. Entah 100, 1000, langsung mati gitu dia nanti pas dipukul. Oke, selanjutnya kita mau bikin subclassnya atau inference. Bikinnya di luar dari kelasnya. Caranya gimana? Kita bikin kelas baru. Terus kita mau di sini kan ini subclass. Jadi dalam kelas hero ini, dalam Hero Mobile Legends ini ada role apa. Jadi kalau di Mobile Legends itu ada banyak, ada tank, ada mage, assassin, marksman, sama support. Kali ini saya mau pakai mage aja. Jadi kelas mag, nah kan dia mewarisi atribut dari kelas sebelumnya. Nah, caranya gimana? Kita tinggal tulis aja nama dari kelas yang sudah kita bikin sebelumnya atau nama dari super kelas yang seperti itu. Oh iya, ini petik dua sama dengan Lalu kita bikin konstruktornya lagi. Kita pakai ini saja. Sini self. Para atributnya kita pakai self. Terus ada namanya. Ada darahnya. Sama ada serangan. Sama kalau mage itu kan biasanya ada skill sihirnya gitu. Skill sihirnya dalam Mobile Legends itu ada dia. Jadi dia nggak cuma basic attack doang, nggak mukul biasa, terus dia juga bisa ngeluarin skill. Nah itu kita namainnya apa ya namanya ya? Kita namain Magic Power aja. Magic Power. Nah, Magic Power. Baru kita nanti pakai super. Oke, kita pakai super. Ntar baru kita panggil initnya lagi, konstruktornya. Baru tulis di sini nama, darah, dan serangan.
Baru kita panggil atribut magic powernya. Magic, aduh salah, magic power. Terus baru sama dengan magic power. Nah, terus baru kita bikin nama untuk ya kita bikin method untuk nama sihirnya. Kita sini bikinnya namanya kita nama skillnya cut spell. Parameternya atau atributnya kita kasih self itu sendiri. Terus kita cetak klik 2, isinya kita panggil atribut self nama, jadi nama hero nya siapa, nanti menggunakan sihirnya dengan kekuatan self magic. Kita panggil atribut magic. Astaga, dapat dulu. Maaf, ada jeda. Astaga, sama aja lagi dua orang itu. Ada self magic power. Nah, tadi kita namanya magic power. Terus magic damage-nya taruh. Nah, jadi nama hero nya siapa, menggunakan sihir dengan kekuatan berapa, misal kayak 100 magic damage, seperti itu, 100 atau 200 atau tergantung dari nominalnya. Oke, di sini saya mau namain hero-nya. Namain hero-nya siapa ya? Namanya Lunox. Ya Lunox saja. Saya mau namanya Lunox. Jadi ada hero di Mobile Legends itu namanya Lunox. Terus kita custom, kita masukin subclass-nya. Nah, terus baru kita bikin di sini lagi Lunox. Darahnya kita bikin 2500 saja karena darah mage itu emang dikit. Terus basic attack-nya 150. Magic-nya kita bikin 300. Atau jangan deh, kita bikin sakit aja dia, sekali gebuk mati, sekali skill mati. 4,5. Nah, terus kita cetak lagi juga menggunakan print. Kurung strip. Nah, saya mau bikinnya agak menarik dikit. Kita pakai sama dengan Lunox. Atau rollnya mage. Bikin lagi sama dengan. Nah,
Terus baru kita panggil, aduh salah, ya panggil info kita panggil fungsi ini, fungsi info, nanti berarti nanti akan muncul nama, darah, dan serangannya, atau lebih tepatnya kayak basic attack-nya. Terus sama kita mau manggil beda sama sama basic attack sama serangan sama, healing sama. Terus sama mau manggil magic cast spell-nya, kekuatan nama dari skillnya. Nah, ini bisa kita buat, kita coba, kita save, terus kita coba di CMD. Jadi kita lihat dulu, kita ke download dulu. Ini ya bismillah bisa lah ya. CD test, terus baru panggil filenya PY hero PY. Oke, kita lihat expect syntax error line 16. Oh iya, dikasih ini. Berarti ini kita ulang, kita coba. Sini juga. Nah, save, kita coba lagi. Oke, ada lagi line 17. Oh iya, ini juga nggak dikasih petik, petik sama dengan kita coba lagi. Invalid syntax support. Super, kita lihat dulu. Super. Coba lagi. Masih atas error. Apa yang salah ya? Apa ini? Kita kurang kasih titik. Coba kasih titik. Coba. Oke, sekarang di bagian ujungnya nggak dikasih ini. Oke. Oh iya, memang dikasih. Oke, berhasil. Oke, kali ini saya akan menjelaskan pada topik yang kedua, penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai exception handling. Jadi exception handling itu kayak untuk membuat program lebih handal, mudah dikelola, dan membersihkan respon yang lebih baik terhadap kesalahan yang tak terduga selama eksekusi. Jadi ini tuh adalah mekanisme penting untuk membangun aplikasi yang stabil dan profesional. Jadi kalau exception-nya sendiri itu dia artinya itu pengecualian. Jadi kayak misalnya, oke, kita kasih contoh langsung aja. Sebelum teks, di sini saya mau bikin variabel angka 1 sama dengan 10. Oh ya, kita save dulu.
Terus view-nya kita ubah dari Python. Oke. Ini variabel yang 2, angka. Kita bikin 2, terus hasilnya iya, angka 1 dibagi, di sini bikin pembagian aja. Ya, seperti kita print hasilnya. Hasil pembagian sama dengan hasil. Ini kita coba jalanin. Nah, ini dia akan muncul hasil dari pembagian yang kita bikin variabel tadi di atas. Oke, coba kita bikin error. Kita coba bikin angka 2-nya 0. Jadi kayak 10 bagi 0 itu harusnya gagal. Nah, di sini ada terdapat error yaitu namanya zero division error. Jadi kita akan menggunakan exception untuk mengatasinya. Bukan mengatasi sih, untuk mengecualiin aja. Jadi dia tetap jalan, tapi dia nggak akan ngasihin error seperti ini. Oke, kita coba dulu. Aduh. Kita pakai try. Ini jadi try kita bikin di sini tuh untuk masukin bukan masukin ya. Dia ini kayak lebih ke untuk menampung. Jadi kita akan menampung kode-kode yang ini, kode fungsi, kode program ya. Yang mungkin mengandung exception. Nah, ini exceptionnya. Jadi kan ini kan yang di atas ini kan dia mengandung exception. Jadi kita akan menggunakan try untuk menampung fungsinya, bukan fungsi, program dia. Jadi kita caranya kita taruh aja ctrl-x, terus kita taruh di sini. Jangan lupa tab-nya. Nah, cara ngilangin errornya gimana? Kita pakai exception. Perintahnya accept. Nah, accept. Terus kita salin tipe exceptionnya yang ini, zero division zero. Salin, kita taruh di sini. Nah, kita tulis printnya terjadi error saat pembagian. Aduh, labas dia. Pembagian. Nah, kalau udah begini, kita coba. Oke, sebentar. Oh iya, kita kasih komen di bagian atas ini dulu. Komennya di belakang, apa di depan jadinya. Nah, kita kasih komen biar dia nggak jalanin perintah-perintah di atas. Kita lewati langsung dari sini aja. Oke, kita coba jalanin. Nah, jadi error dari zero division errornya kita bikin pengecualian. Jadi yang keluarnya atau output yang jalannya dari perintah print ini. Oke, gimana kalau kalau misalnya kita mau naruh hasil benarnya? Jadi nggak error gitu. Jadi kita pakai else.
Nah, kita pakai else. Terus ini print yang di atas ini kita next, kita taruh di else. Seharusnya kalau kita bikin else ini nanti tuh sebentar. Jadi nanti else ini akan dieksekusi hanya jika tidak ada exception yang terjadi. Nah, kalau ini kan bisa lihat di sini angka 2-nya kan 1. Angka 1 10. Jadi kayak bisa dibagi kan. 10 dibagi 1 hasilnya 10 harusnya. Nah, jika kalian lihat keluar hasilnya, dan kita di sini mau nambahin variabel lagi. Kita bikin aja var data sama data. Nah, coba jalanin. Nah, jadi ada error yang baru, itu nama error. Nah, kali ini kita mau coba pengecualiannya lagi pakai exception. Nah, tapi kita nggak mau. Kita kali ini cobanya nggak usah nulis nama errornya. Kita tulis pakai exception. Jadi gunanya exception ini nanti itu tuh untuk menangkap semua jenis exception, atau dia tuh exception bawaan yang non system exit. Jadi kita tulis saja ini gede exception. Nah, exception. Terus kita minta pakai print cetak ini ada error. Kita coba jalanin. Mana ada error. Nah, di sini dia bakal jalanin yang pada bagian ini karena tadi ada terdapat errornya name error. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau nampilin nama error yang sebelumnya tadi? Caranya kita pakai taruhnya di sini. Kita B. Nah, di sini dia nanti akan muncul nama dari nama bagian nama errornya gitu. Nah, kali ini selanjutnya saya ingin bikin yaitu finally. Jadi perintah finally itu untuk kalau misalnya kita ngejalanin program ya, itu mau isinya ada yang benar, kayak misalnya muncul hasil ini dia tetap nol, mau muncul error dari zero division error dia tetap nol, atau enggak dari nama error. Kita kasih contoh family. Kita print cetak namanya program selesai. Jadi sebelum saya kasih penjelasan yang tadi sebelumnya, dia ini finally akan dijalankan ketika entah kondisinya benar atau salah, dia akan tetap dijalankan. Sini kan tadi dia jalanin yang ini, yang name error. Sini coba kita jalanin. Nah, di sini kita bisa lihat
perintah dari finalnya dia jalan. Di sini kalian bisa lihat ada program selesai. Nah, bagian ini dia akan jalan. Jadi kayak sebelumnya saya bilang dia mau benar mau salah dia bakal jalan. Coba kita di sini kasih komen. Terus kita coba angka 2-nya jadi 0. Terus kita cari lagi. Ini harusnya kasih error biar ada. Nah, biar keren. Nah, di sini dia bakal jalanin yang bagian accept yang 0 division errornya. Nah, coba kita bikin terus ini kita jalan. Nah, ya. Oke, itu penjelasan singkat saya. Penjelasan untuk bagian mengenai exception holding. Jadi sesuai yang saya omongin dari sebelumnya, jadi exception holding itu digunakan untuk membuat program lebih handal, mudah dikelola, dan memberikan respon yang lebih baik terhadap kesalahan yang tak terduga selama eksekusi. Oke, nanti kita lanjut. Oke, selanjutnya di sini kita ke poin yang ketiga, yaitu definisi tugas. Jadi definisi tugasnya di sini yang pertama itu menambahkan sebuah subclass dari superclass facial, yaitu to health untuk kendaraan roda 2 dan for health untuk kendaraan roda 4. Dan pada parking lot tambahkan atribut parking purpose untuk menandakan slot parkir bersangkutan ditunjukkan untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Yang ketiga, menambahkan implementasi mekanisme penanganan kesalahan, yaitu kayak pakai exception untuk senario enggak exception juga sih. Oh iya, exception untuk skenario berikut, kayak misal yang A, validasi input data pengguna saat menambahkan kendaraan baru atau jenis kendaraan tidak valid. Kayak misal kita nambahin nomor kendaraannya salah gitu. Kalau saya di sini nanti aja kita jelasin ya. Sama jenis kendaraan, misal kayak jenis kendaraannya saya cuma 2, motor dan mobil. Kalau masukinnya sepeda ya nggak bisa. Yang B, ketika slot parkir penuh ada kendaraan yang masuk. Ketika data kendaraan tidak ditemukan saat ingin keluar parkir. Dan D, ketika slot parkir yang dituju tidak sesuai dengan jenis kendaraannya. Yang keempat, modifikasi modul simulator dan sesuai dengan perubahan dan penambahan praktikum sehingga program berjalan dengan baik tanpa error. Oke, itu bagian dari sisi tugas. Dan selanjutnya ini poin keempat, ada penjelasan implementasi dan hasil program. Di sini kita jelasin implementasinya dulu aja. Di sini yang pertama yaitu struktur program. Jadi struktur program saya ini menggunakan beberapa kelas dan subkelas. Di sini ada kelas sini ada kelas facial, subkelasnya di facialnya ada di luar kelas facialnya tapi menggunakan warisan atribut dan method facial, yaitu to health untuk kendaraan roda 2 dan for health untuk kendaraan roda 4. Dan di sini saya menggunakan super class atau induk class, yaitu parking lot. Terus untuk fitur utamanya di sini yaitu yang pertama ada kelola slot parkir, yang kedua ada kendaraan masuk parkir, yang ketiga ada kendaraan keluar parkir, dan keempat ada status parkir, dan yang kelima ada keluar program. Dan untuk alur program tuh pertama-tama itu nanti akan ini lanjut aja ya. Lanjut
lanjut langsung hasil running program aja sambil implementasi. Jadi alur programnya itu pertama-tama menampilkan menu kepada pengguna, kepada kita gitu. Oke, kayak di sini kita masuk dulu aja. Jadi smart marking. Jadi monitoring. Baru PJ oh iya nggak ada PJ-nya. Nah di sini kalian bisa lihat ada beberapa menu yang tadi ada di sini. Jadi kalau misalnya kita masukin kalau pengguna masukkan inputnya 1, jadi dia akan menjalankan ini kelola slot parkir. Jadi di bagian kelola slot parkir itu dia untuk meminta pengguna untuk menambahkan slot parkir, dan di dalam menu 1 ini saya juga bikin slot parkirnya beda. Jadi untuk motor sendiri, mobil sendiri, dan itu harus berupa angka. Jika kita masukinnya kayak misalnya huruf gitu, misalkan menambahkan slot parkir mobilnya berapa? A. Ya salah. Dia bakal jalaninnya value error ini. Exception value error. Jadi outputnya yang keluar akan yang ini. Input tidak valid, harap masukkan angka jumlah. Masukkan angka untuk jumlah slot. Itu untuk bisa dibilang kalau exception value ini untuk menangani errornya sesuai yang ada di perintah. Untuk penanganan kesalahan pada mekanisme. Dan yang kedua ini untuk masukkan parkir. Jadi kita bisa masukin, pilih ada 2 jenis kendaraan, yaitu motor dan mobil. Dan kita masukkan nomor plat atau nomor polisinya. Dan itu kalau saya di sini bikin mekanismenya adalah dia harus kurang dari 4 karakter. Harus lebih dari 4 karakter, kurang dari 12 karakter. Kalau lebih dari 12 karakter dia bakal ngejalanin mana ya? Dia bakal jalanin ini. Dan kalau misalnya jenis kendaraannya salah, kalau kita tadi misalnya masukin sepeda gitu misalnya, ini bakal jalanin ini. Oke, yang ketiga di sini ada kendaraan keluar parkir. Jadi di bagian nomor 2 ini dia itu juga ada sistem tanggal dan waktu. Begitu juga yang nomor 3. Jadi kita tahu mobil masuk jam tanggal berapa dan keluar jam berapa gitu. Dan 4 juga untuk nunjukin status parkirnya juga. Di situ juga nanti ada muncul jamnya juga. Dan yang kelima untuk keluar program. Oke, mending kita langsung nunjukin hasil programnya di sini. Kalau misalnya kita ini kan masih kosong, belum diinisialisasi. Jadi kita harus pencet menu 1 dulu untuk nambahin slot. Tapi kalau misalnya kita kasih contoh aja, kalau misalnya slotnya kosong tapi kita mau masukin parkir, berarti nggak bisa kan? Nah, dia bakal jalanin perintah exception ini yang sudah kita bilang tadi. Yang ini, area parkir belum diinisiasi, pilih opsi 1 terlebih dahulu. Jadi kita masukin dulu untuk nambahin slot. Jadi kan saya bilang pada menu 1 ini ada parkir mobilnya sendiri, motor sendiri. Nah, ini untuk parkir mobilnya misalnya kita nambahin 5, motor 5. Terus kita lihat status parkirnya. Nah, jadi kita udah bikin
slot parkir mobilnya 5, motornya 5. Dan kalau misalnya kita mau nambahin itu bisa, misal kayak tadi kan ini 55, kita tambahin mobilnya 1, motor 1, harusnya isinya ada 6 slot parkir, betul. Terus kita mau nambahin oh ya, kalau misalnya kita input slot parkirnya salah, misal A, nah dia langsung jalan exception-nya, pengecualiannya. Input tidak valid, harus masukkan angka atau jumlah slot, seperti yang saya bilang tadi. Oke, kita di sini mau nambahin kendaraan, misal BE 1212 CC. Nah, ini ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini masih ada 10 karakter, jadi masih bisa untuk di-input masukkan ke lahan parkirnya. Di sini jenis mobil atau motor, kita masukin aja mobil. Nah, ini berhasil, mobil dengan nomor BE 1212 CC berhasil diparkir di slot 6. Nah ini ada ini ada tahun, tanggal, dan bulan, dan ini ada jamnya. Saya juga masukin untuk motor. Nah, juga berhasil. Motor dengan BE 1234DD berhasil diparkir di slot 6 pada tahun 2025, tanggal bulan 4, tanggal 27, ini nomor ini jamnya. Terus kita bisa lihat di status parkirnya kendaraan yang sudah kita parkir. Nah, gimana kalau misalnya kita masukin parkirnya nomor kendaraannya 12 doang gitu. Terus ininya motor. Dia bakal pasti gagal. Nah, kalian bisa lihat di sini error nomor plat kendaraan harus terdiri dari 4 hingga 12 karakter. Dan kalau misalnya kita BE-nya benar, tapi jenis kendaraannya salah. Tadi saya bilang sepeda gitu, misal sepeda. Nah, juga akan memunculkan output dari exception-nya, yaitu error jenis kendaraan tidak valid, harap masukkan mobil atau motor. Di sini kita mau ngeluarin kendaraan yang sudah terparkir. Coba kita masukinnya langsung plat yang salah aja, misal di bla 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 bla. Nah, dia akan menjalani jalanin exception-nya, yaitu isi print output-nya tidak ditemukan kendaraan dengan nomor BE 00DD di area parkir, gagal memarkir kendaraan sama dengan data kendaraan tidak ditemukan. Nah, dan dan coba kita keluarin kendaraannya, nomornya sesuai, misal motor ini tadi. Nah, ini motor BE 1234DD. BE 1234DD. Nah, jadi berhasil motor dengan BE 1234DD keluar dari slot nomor 6 pada tahun 2005, bulan 4, tanggal 27, 15, 1949, 47 detik. Oke, coba kita cek di statusnya apakah keluar. Nah, keluar. Oke, tadi itu beberapa menu dan beberapa implement dan sesuai dengan pada poin 3 ini untuk menambahkan implementasi mekanisme penanganan kesalahan. Ya, seperti saya lakukan pada jelas ini gagal, error ini, error. Dan kalau menu 5 ini cuman keluar dari programnya. Berhasil.
Oke, sekian dari saya untuk pada live session malam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.